Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ridho Wicaksono dari jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi Akidah Akhlak. NIM 180101010960. Mata pelajaran atau mata kuliah Media Pembelajaran Akidah Akhlak dengan dosen Dr. Muhammad Ramli MPD. Izin Pak. Di sini hendak metode berkisah tentang sebuah kesabaran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan betapa kesabaran tinggi yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW telah berhasil membuat seorang pendeta Yahudi memeluk Islam. Kisah ini diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Suatu hari ketika Rasulullah SAW keluar rumah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tiba-tiba beliau kedatangan seorang yang wajahnya mirip orang Badui yang sedang naik untanya. Orang itu berkata, "Wahai Rasulullah, di desaku di Bani Fulan ada beberapa orang yang telah masuk Islam. Akulah yang berdakwah kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Sebelumnya harta mereka sangat berlimpah, tapi sekarang mereka sedang ditimpa kekeringan dan kesulitan pangan. Wahai Rasulullah, aku khawatir jangan-jangan mereka keluar dari Islam karena ketamakan terhadap harta. Jika engkau sudi untuk membantu keringanan penderitanya, aku siap melaksanakan apa saja perintah engkau sekehendakmu." Zaid bin Sanah pun mendekati Rasulullah SAW. Seraya berkata, "Wahai Muhammad, sudikah engkau berhutang kurma sesuai jumlah yang engkau inginkan, yang sekarang masih berada di kebun Bani Fulan dengan tempo pembayaran sesuai dengan kesepakatan?" Beliau jawab, "Tetapi engkau tidak boleh menyebut-nyebut kebun Bani Fulan." "Baiklah," jawab Zaid bin Sanah. Ketika Rasulullah SAW menyetujui, maka Zaid bin Sanah mengeluarkan kantong-kantong miliknya. Kemudian dia memberikan kepada Rasulullah SAW 8 takaran kurma yang akan dibayar sesuai dengan kesepakatan. Beliau berpesan kepada Badui itu, "Berbuatlah adil kepada mereka dan bantulah mereka." Setelah waktu tempo itu kurang 2 atau 3 hari lagi, Rasulullah SAW keluar rumah bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman, serta beberapa orang sahabat lainnya untuk mensolati jenazah. Setelah selesai mensolati jenazah tersebut, ketika Rasulullah SAW bersandar di dinding, Zaid bin Sanah menarik jubah beliau sambil memandangi Rasulullah dengan menunjukkan kemarahannya serta berkata, "Hai Muhammad, tidakkah engkau akan memenuhi hakku? Demi Allah, kalian semua tentu telah mengetahui bahwa Bani Abdul Muthalib memang suka mengulur-ngulur waktu terhadap pembayaran hutang. Kami sudah tahu betul karena kami sudah bisa bergaul dengan kalian." Kemudian Zaid bin Sanah melihat kedua mata Umar yang bulat itu menjadi merah. Umar memandangi Zaid sedang perang. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Umar, aku dan dia sudah bersepakat bahwa kita memerlukan cara yang baik untuk menyelesaikannya. Seharusnya engkau menyuruhku untuk segera melunasi hutangku kepadanya dan menyuruhnya untuk memperingatkan aku. Wahai Umar, penuhilah haknya dan tambahlah pembayarannya sebanyak 20 ikat serta ganti atas ketakutannya terhadap kemarahanmu.
Kemudian Umar pergi bersama Zaid dan melaksanakan apa yang telah diperintahkannya oleh Rasulullah. Kepada Zaid bin Sanah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, mengapa harus dan tambahkan 20 ikat?" Umar menjawab, "Rasulullah SAW telah memerintahkan kepadaku untuk memberikan tambahan 20 ikat sebagai ganti atas ulahku terhadapmu tadi." Zaid bertanya lagi, "Wahai Umar, tahukah engkau siapa aku?" "Tidak," ujar Umar. Zaid menjawab, "Aku adalah Zaid bin Sanah." Kemudian Umar berganti bertanya, "Apakah engkau seorang pendeta Yahudi?" "Benar," jawab Zaid. "Lalu apa yang menyebabkan engkau melakukan seperti itu terhadap Rasulullah?" Umar kembali bertanya kepada Zaid. Dan Zaid kembali berkata, "Wahai Umar, tanda-tanda kenabian dapat aku ketahui pada saat memandang wajah Rasulullah, kecuali 2 perkara saja yang belum pernah aku ketahui sebelumnya, yaitu kesabaran beliau ketika marah dan pada waktu beliau harus memarahi tetapi malah beliau bersabar. Sekarang aku mengetahui keduanya. Aku bersaksi kepadamu, wahai Umar, bahwa aku telah ridho kepada Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai utusan Nabi dan utusan Allah. Aku juga beringkar kepadamu bahwa maksudnya berikrar pada si Umar tadi bahwa separuh milikku yang kebanyakan masih serupa uang aku serahkan sebagai sedekah untuk umat Nabi Muhammad." Akhirnya Umar membawa Zaid bin Sanah kembali menemui Rasulullah SAW dan mengucapkan kalimat kedua syahadat di hadapan beliau. Dia juga menyatakan baiatnya. Setelah Zaid bin Sanah banyak terlibat dalam peristiwa penting bersama Rasulullah hingga mati syahid dalam perang Tabuk. Sekian kisah tentang kesabaran Nabi Muhammad. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata yang tidak dienakan didengar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.